Oke, kita lanjutkan kuliah online yang kelima mengenai struktur mikroskopis trakea, bronchus, bronchiolus, pulmo, dan pleura. Jadi kuliah sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem respiratori bagian atas. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem respiratori bagian bawah. Jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami struktur mikroskopis trakea, bronchus, bronchiolus, pulmo, dan juga pleura. Tetap buku acuannya ada di Gardner dan juga di John Coer. Ya, kita bahas pertama adalah trakea. Trakea merupakan struktur yang berbentuk seperti tabung dengan panjang 12 cm dan diameter sekitar 2 cm. Trakea ini mulai dari tulang rawan krikoid di laring sampai percabangan menjadi bronkus primer. Jadi dinding trakea terdiri dari 10 sampai 12 cincin tulang rawan berbentuk tapal kuda. Jadi dia berbentuk seperti huruf C. Jadi dia terbuka ke arah posterior dan dihubungkan dengan musculus trachealis. Jadi di trakea ada 3 lapisan penyusunnya, ada mukosa, submukosa, dan adventitia. Untuk mukosa dari trakea, epitelnya merupakan epitel respirasi. Lamina proprianya terdiri dari fibroelastis, jaringan limfoid, nodus limfaticus, limfosit, dan neutrofil. Dan ada kelenjar seromukosa dan mukosa. Ada serat elastis dan juga lamina elastika. Di bagian submukosanya, khasnya kita bisa menemukan adanya kelenjar mukosa dan seromukosa dan juga ada beberapa pembuluh darah yang banyak dan cairan limfe. Kemudian adventitia yang khas itu kita bisa menemukan adanya tulang rawan hialin berbentuk huruf C yang mengelilingi jaringan lainnya. Jadi dia akan mengelilingi submukosa dan juga mukosa. Jadi dia berperan untuk mengaitkan trakea ke struktur terdekatnya seperti esofagus dan juga jaringan penyambung leher. Kita lihat di sini. Jadi trakea tadi terdiri dari 3 lapisan. Ada yang namanya mukosanya, kemudian ada lamina submukosanya, dan juga di sini adalah adventitianya. Ini mukosanya, ini adalah lamina proprianya, ini adalah submukosanya. Jadi di epitelnya, mukosanya, epitelnya adalah epitel pseudostratified ciliated atau disebut dengan ciliated pseudostratified columnar epithelium atau disebut dengan epitel respirasi ya. Kita lihat ini silianya. Kemudian kita bisa menemukan goblet cell di sini. Khas di yang kemarin kuliah sebelumnya, khas ada di epitel respirasi. Kemudian di submukosa kita bisa menemukan ini adalah kelenjar mukus. Kemudian ini adalah adventitianya, kita khas kelihatan ini adalah cartilago. Masih ingat waktu blok muskuloskeletal kita sudah membahas mengenai cartilago hialin. Jadi kalau misalnya kita bisa menemukan adanya cartilago hialin yang tersusun sempurna, itu kemungkinan adalah trakea. Nah, ini kita lihat, ini epitel respirasinya, dia kolumnar. Kemudian ini lamina proprianya, ini submukosanya, ada kelenjarnya, dan ini adalah adventitianya. Kita bisa melihat adanya perikandrium dari hialin cartilage ya, ini perikandrium. Oke. Kemudian lebih ke bawah disebut dengan bronchus. Percabangan bronchus itu dimulai dari percabangan trachea. Jadi bronchus itu ada yang di luar paru disebut dengan bronki primer atau bronki ekstrapulmonal, dan yang di dalam paru disebut dengan bronchus intrapulmonal atau bronki sekunder, dan tersier disebut bronchiolus, bronchiolus terminalis, dan bronchiolus respiratorius. Nah, ini adalah laring, kemudian trachea bercabang, ada yang menjadi bronchus kanan, ada bronchus kiri, kemudian menjadi bronchus sekunder, kemudian bronchus tersier, dan juga ada bronchiolus terminal, ada bronchiolus respiratorius. Nah, kita bahas yang pertama adalah bronchus primer atau ekstrapulmonal.
Jadi strukturnya identik dengan trakea, hanya diameternya lebih kecil dan dindingnya lebih tipis. Dan juga yang membedakan bahwa cincin kartilagus secara perlahan digantikan oleh lempeng kartilago hialin. Jadi dari berbentuk cincin dia perlahan berubah menjadi lempeng dan sepenuhnya akan mengelilingi lumen bronkus. Kalau di trakea dia masih ada terbuka di daerah posterior, tapi kalau di bronkus dia sudah mengelilingi lumen sepenuhnya. Lamina proprianya sama, terdiri dari otot polos, kemudian ada arteri juga, vena, dan pembuluh limfa. Kemudian bronkus kanan, dia lebih lurus dari bronkus kiri. Nanti dibahas ya secara anatomi kenapa bronkus kanan lebih lurus dari bronkus kiri. Dan apa dampaknya untuk patofisiologis juga. Bronkus kanan dia bercabang 3 sesuai dengan lobus kanan yang juga bercabang punya 3 lobus. Lobus kiri dia bercabang 2, dia akan menuju ke 2 lobus kiri paru. Kemudian bronkus intrapulmonal, ada yang bronki sekunder dan tersier. Jadi tulang rawan yang berbentuk huruf C sama, dia digantikan oleh lempeng tulang rawan hialin irregular dan melingkar menutup sempurna. Sama dengan bronki primer. Jadi otot polos sama juga, terdiri dari 2 lapis otot polos. Kemudian serat elastis yang berasal dari adventitia, dia berhubungan dengan serat elastis dari adventitia bronki yang lain. Nah, ini bronki sekunder itu merupakan cabang langsung dari bronki primer atau disebut dengan bronki lobaris. Kemudian bronki sekunder ini akan masuk ke lobus paru. Dia akan bercabang lagi menjadi bronki tersier atau disebut dengan bronki segmental. Ada juga bronkopulmonal segmental. Jadi ini bronki tersier yang diselubungi sudah ada jaringan paru, makanya namanya bronkopulmonal. Nah, kita lihat ini epitelnya. Nah, di bronkus epitelnya masih epitel respirasi ya. Dia masih pseudo stratified ciliated columnar. Kemudian ini lamina proprianya, kita bisa menemukan adanya otot polos dan adanya kartilagus hialin. Tapi kartilagus hialinnya sudah mulai menutup sempurna. Kemudian ini juga sama, ini epitelnya, epitel respirasi, ini adalah otot polos. Dan ini adalah kartilagus. Ini kita bisa lihat ada kelenjar, ya, serous gland. Ini kelenjar, ini kelenjar. Nah, bronchiolus, epitel bronchiolus yang lebih besar itu epitelnya masih epitel respirasi, tetapi dia semakin pendek. Jadi bronchiolus semakin turun, semakin pendek dia berubah jadi epitel respirasi ke ciliated simple columnar. Jadi dia mulai ke selapis. Sebelumnya berlapis, sekarang menjadi selapis silindris atau selapis kuboid. Lamina proprianya khas di bronchiolus tidak ada kelenjar, tapi ada otot polos. Kalau dinding bronchiolusnya dan cabang-cabangnya tidak mengandung tulang rawan. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke bronchiolus, tulang rawannya hilang. Jadi hanya ada di bronkus. Dan khasnya di bronchiolus itu ada yang namanya sel clara atau disebut dengan sel bronchiolar exocrine, ya. Jadi sel clara atau sel bronchiolar exocrine merupakan sel silindris dengan bagian puncak berbentuk kubah dan mempunyai mikrofili pendek dan tumpul. Fungsi dari sel clara ini adalah sekresi dari surfaktan, kemudian detoksifikasi senyawa xenobiotik, sekresi peptida antimikroba dan sitokin untuk pertahanan imun lokal, dan juga sebagai stem cell. Surfaktan ini sangat penting. Nanti dicari fungsinya, komposisinya apa, dan apa peranannya surfaktan. Dan apa jadinya jika surfaktan kita tidak terbentuk. Nanti dibahas lagi saat diskusi kelas. Nah, ini khasnya bronchiolus. Kita lihat, ini bronchiolus yang besar. Ukurannya lebih besar. Epitelnya, dia epitel respirasi. Ada yang namanya ini otot polos. Ini otot polos. Ini adalah
jaringan ikatnya. Nah, kita tidak menemukan adanya tulang rawan hialin di sini atau cartilage. Ini bronchiolus yang ukurannya lebih kecil. Jadi epitelnya sudah berubah menjadi simple cuboidal. Jadi ada yang simple cuboidal, ada yang simple kolumnar. Ini juga sama, terdiri dari otot polos. Kita tidak bisa menemukan adanya cartilago. Jadi kalau sudah tidak menemukan cartilago, jawabannya adalah bronchiolus. Bronchiolus terminalis, epitelnya ciliated simple cuboidal epithelium. Kalau sudah ke terminal, pasti dia simple cuboidal. Karena dia butuh yang epitel yang lebih tipis untuk perannya terkait dengan fungsi dari daerah tersebut. Dan kita bisa menemukan sel clara. Lamina proprianya sempit, jaringan fibroelastis, dan juga tentu ada sel otot polos. Jadi di sini otot polos selain dia menyangga dari bronkus, primer, sekunder, kemudian bronchiolus, dia ada otot polos. Jadi otot polos inilah yang mengalami mengalami kontraksi. Jadi kalau misalnya ada orang asma, jadi saluran nafasnya jadi bronkusnya mengalami kontraksi, jadi dia berkontraksi adalah ototnya, itu peran dari otot polos. Adventitia ada serat elastis. Nah, bronchiolus terminalis ini akan bercabang menjadi bronchiolus respiratorius. Ya. Ini adalah bronchiolus terminal. Ini epitelnya. Nah, sudah selapis ya. Kalau yang tadi berlapis, ini selapis cuboid. Ini otot polos ya. Ini juga dia. Kemudian ada sel clara. Ini sel claranya. Di epitelnya. Kita bisa menemukan sel clara yang salah satu fungsinya adalah menghasilkan surfaktan. Kita masuk ke bronchiolus respiratorius. Epitelnya adalah ciliated simple cuboidal, sama, ada sel clara, dan khasnya kalau sudah respiratorius dia sudah banyak alveoli di sana tersebar. Semakin diameternya kecil, jadi populasi alveolusnya akan semakin banyak. Nah, proprianya ada otot polos dan jaringan ikat elastis. Masuk lagi ada namanya ductus alveolaris. Epitelnya sudah simple cuboidal, jadi sudah nggak ada silian lagi dengan banyak alveoli. Udah nggak ada dinding lagi dan disusun oleh alveolus. Nah, bronchiolus respiratorius dia akan menuju ke ductus alveolaris dan nanti berakhir ke saccus alveolaris dan berakhir akan sampai pada atrium. Kemudian pada ductus alveolaris ini ditemukan namanya septa interalveolaris. Dia memperkuat dan menstabilkan ductus karena kan ductus tidak punya dinding, jadi dia ada septa intraalveolaris. Ya, kemudian kita lanjut ke alveolus. Alveolus merupakan evaginasi mirip kantong dengan diameter sekitar 200 mikrometer yang ada di bronchus respiratorius, ada di ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Nah, dinding alveolus ini ada dua jenis sel yang berperan. Ada pneumosit tipe 1 atau disebut dengan sel alveolus tipe 1 atau sel alveolaris squamosa. Ada pneumosit tipe 2 atau disebut dengan sel alveolar besar, sel septa dan juga sel alveolar tipe 2. Kita bahas perbedaannya. Ini kita lihat dulu. Ini adalah gambar dari bronchiolus respiratori. Kemudian dia ke alveolar duct atau ductus alveolaris. Kemudian dia ke saccus. Nah, ini yang A, ini alveolinya. Ini juga sama. Ini dari ductus alveolarnya. Nah, dia ke saccus. Ini perlihatkan. Jadi kalau misalnya nanti di preparat histologi itu, jika dia sudah dekat dengan ada alveolus yang banyak, itu pasti dia di daerah respirasi.
Nah, ini kita bahas perbedaan dari alveolus tadi, ada yang pneumosit tipe 1 dan tipe 2. Pneumosit tipe 1 itu dia 95% dia ada di permukaan alveolus. Jadi yang menyelimuti dari alveolus, pneumosit tipe 1 itu ada 95%. Sel epitel ini sangat tipis dan sitoplasmanya selnya juga tipis. Dia berbentuk taut kedap dengan sel lainnya dan mencegah cairan ke lumen alveolus. Sitoplasmanya ada vesikel pinositosis untuk menggantikan surfaktan dan membuang partikel kontaminan kecil dari permukaan luar. Ini peran dari pneumosit tipe 1. Untuk pneumosit tipe 2, dia hanya 5% ada di permukaan alveoli. Dia tersebar di antara sel alveolus tipe 1 dengan taut kedap dan desmosol. Jadi pneumosit tipe 2 itu dia punya mikrofili di bagian apex yang pendek. Khas di pneumosit tipe 2 yang bisa membedakan dia dengan pneumosit tipe 1 adalah adanya badan lamelar. Jadi badan lamelar ini yang mengandung surfaktan paru. Jadi ini yang membedakan dia dengan pneumosit tipe 1, adanya badan lamelar. Jadi ini surfaktan, tadi saya sudah tanya, jadi surfaktan ini dia akan disintesis di retikulum endoplasma kasar di pneumosit tipe 2. Komposisinya dia ada 2 fosfolipid dan 4 protein. Fosfolipidnya di palmitoyl fosfatidilkolin dan fosfatidilgliserol itu adalah 2 fosfolipidnya. Terdiri dari lemak netral dan 4 protein. Ada apoprotein surfaktan SPA, SPB, SPC, dan SPD. Nah, nanti dicari fungsi dari surfaktan ini dan fungsi masing-masing protein, sehingga kalian bisa tahu kapan dia terbentuk dan apa efeknya jika tidak terbentuk surfaktan. Oke. Khas juga di alveolus kita bisa menemukan namanya makrofag alveolus atau disebut dengan sel debu. Jadi ada monosit yang ada di aliran darah. Jadi dia akan masuk, monosit ini akan mengalir, kemudian dia akan masuk ke jaringan interstisium paru. Dia akan berubah menjadi makrofag alveolus. Kemudian monosit ini dia akan bermigrasi ke pneumosit tipe 1 dan masuk ke dalam lumen alveolus sehingga menjadi sel debu atau makrofag alveolus. Fungsinya adalah namanya juga makrofag, dia pasti akan memfagositosis partikel-partikel seperti debu dan bakteri dan mensterilkan lingkungan yang ada di paru. Khasnya lagi di sini dia akan membantu pneumosit tipe 2 untuk mengambil surfaktannya. Itu jadi khas fungsi dari sel debu atau makrofag alveolus. Ini dia gambarnya. Nah, ini adalah pneumosit tipe 2. Pneumosit tipe 2, tipe 2. Ini adalah pneumosit tipe 1. Pneumosit tipe 1. Oke ya. Dan C ini adalah kapiler. Jadi kapiler. Kemudian yang M ini adalah makrofag atau disebut dengan sel debu atau dust cell. Ya, ini makrofag. Ini makrofag. Juga makrofag. Makrofag khasnya Oke. Kita lanjut ke membran pleura. Jadi pembungkus paru itu namanya pleura. Jadi pleura itu ada 2. Nah, ini namanya. Ini kan paru-paru kita terdiri banyak alveolus. Kemudian paru-paru kita. Nah, ini jika kita lakukan pembesaran, jadi dia ada 2. Ada yang namanya parietal pleura. Nah, kemudian ada yang visceral pleura. Yang membedakan adalah pleura visceralis dia melekat pada jaringan paru. Nah, kalau yang melekat ke paru namanya ini kan ke paru namanya yang visceral. Dia itu menyatu dengan serat elastis di parenkim paru. Sedangkan parietalis itu dia melapisi dinding toraks, dia dekat di dinding toraksnya. Yang kedua membran tersebut menyatu di daerah hilum.
Dan epitel dari kedua pleura tersebut squamous mesothelial cell. Khasnya adalah ada mesothelia. Jadi khas ya, squamous mesothelial cell. Oke. Ini sudah ada bagan yang membedakan epitel di masing-masing. Ada yang di bronchus, bronchiolus, bronchiolus terminal, bronchiolus respiratory, alveolar duct, dan sac, dan juga alveolus. Ini yang membedakan epitel masing-masing. Di bronchus dia respiratorius, sudah masuk ke bronchiolus dia mulai yang simple. Dia tidak lagi pseudus retified, tidak lagi bersih, ya. Kemudian ini adalah muscle dan skeletal supportnya, dan ini adalah fungsi. Oke. Sekian kuliah saya yang terakhir di blog ini. Semoga bermanfaat, dan nanti mohon lebih banyak lagi dibahas di diskusi kelompok. Oke. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Terima kasih.